We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Udah hidupnya dari kamera, Pak ya? Oh iya, memang. Pak, suara saya oke kan? Oke kok, oke. Oke. Ya udah. Oke. Dulunya sebelum kamera apa, Pak? Ya nggak ada apa-apa, Pak. Oh, memang dari umur 20-an sudah fotografi? Iya, jadi gini, saya lulus SMA itu saya sempat kuliah di Trisakti di seni rupa. Oke. Di graphic design ya. Tapi saya nggak selesai sih, cuma 3 tahun. Saya lanjutnya ke Australia khusus ambil fotografinya. Oh, Gitu. berapa lama, Pak? Ya 2 tahun lah Pak di sana. Diploma itu. Iya. Tapi dalam perjalanan kan nggak itu ya. Apa penting sertifikat itu? Gini, karena sistem ngajarnya beda dengan kita di Indonesia, Pak. Oke. Ya. Ini, ya. Saya ngerti Terutama kalau sekarang, apalagi sekarang di era digital gitu ya. Iya, Kalau iya. dulu kan masih film analog, jadi kamera itu ada 3 jenis yang mainnya ya. Iya. Sebenarnya ada view kamera istilahnya, view kamera ya atau large format, terus kemudian medium format kamera sama SLR ya atau sekarang DSLR gitu ya. Ya. Nah, kita itu dulu belajarnya di large formatnya dulu. View kamera itu kita belajarnya di situ karena untuk menjadi fotografer profesional itu harus menguasai itu. Oh, oke. Zaman film analog ya. Iya. Jadi gitu. Jadi, nah itu menguasain kamera turunnya gampang. Medium dan DSLR itu atau SLR-nya itu nggak masalah udah. Tapi sekarang paradigmanya kan berubah sekarang. Iya. Sekarang orang belajarnya DSLR kan. Nah, otomatis mereka nggak ngerti tentang large format penggunaannya sama sekali nggak ngerti. Walaupun sistem large format itu udah dimasukkan dalam programnya DSLR, tapi itu kan program, Betul. feature kan, feature-featurenya di teknologinya gitu, bukan secara manual. Misalnya kalau large format itu bisa mengkoreksi perspektif. Itu paling penting. Gitu. Mengkoreksi perspektif. Misalnya kita melihat gedung tinggi gitu ya. Kalau posisi kamera dari bawah kan di lantai dasar gitu. Nah biasanya kan mengerucut kan karena perspektifnya kan. Gedungnya kan mengecil makin ke atas. Nah ini kita bisa mengkoreksi kotak jadinya, benar-benar kotak, real. Oh, loh itu mengkoreksinya dari kameranya, kamera movement-nya. Udah dari kamera movement. Ya. Oke. Itu belum masuk ruang gelap berarti Pak ya? Enggak. Jadi saat kita mulai eksekusi itunya, kita udah kamera movement-nya udah benar dulu gitu. Jadi tanpa ada, jadi nggak pernah berpikir untuk post production. Iya. Zaman itu ya untuk film analog ya, karena kita memang dituntut
one shoot itu perfect udah gitu. Iya, betul. Nah, sekarang kan berubah kan paradigmanya, misalnya mengkoreksi perspektif ya dari Photoshop ataupun digital imaging dan macam-macamnya. Itu yang ya akhirnya jadi sistem itu akan jadi berubah sendiri gitu. Ya memang benar teknologi kayak ini gitu. Gitu. Berarti udah total berapa tahun Pak masuk di dunia fotografi ini, Pak? Saya masuk di profesionalnya tahun 90, Pak. 90? Wow, Ya. 30 tahun. Ya, 30 tahunan. Wow. 30 tahun ya. Wow. Ya, 30 tahunan. Tapi memang apa? Memang dari SMA sudah minatnya di fotografi, Pak. Enggak. Saya enggak minatnya di SMA ya motret ya cuma iseng-iseng gitu aja ya, yang penting bisa ini. Tapi secara dulu masuk di seni rupa di graphic design sebetulnya saya pengennya benar-benar ya kerja di advertising ya, Advertising. sebagai desainer gitu kan. Iya. Zaman itu kan memang era komputer kan belum terlalu. Jadi kita semua kerjanya manual semuanya. Nah, dari situ saya merasa kok lambat Pak, proses ide yang saya dapat, implementasinya itu gambar dan macam-macamnya itu kan proses gitu, lama gitu. Saya cari satu media yang lebih cepat buat saya. Ya akhirnya saya bisa karena di graphic design kan ada juga mata kuliah fotografi kan. Jadi paling nggak ya udah saya pikir media fotografi itu jauh lebih cepat gitu implementasi ininya gitu. Wow. Loh, berarti Bapak dengan Pak Darwis itu satu generasi tuh Pak ya? Bukan, enggak. Mas Darwis masih senior saya. Oh, masih senior. Ya, saya tuh satu generasi dengan Roy Genggam, kayak gitu-gitu satu generasi. Oh, oke. Jadi waktu tahun 90-an awal itu Mas Darwis membuat satu asosiasi profesional fotografer Indonesia. Iya. Nah, itu tahun 93 dia membuka kesempatan ke juniornya. Nah, itu angkatan kedua itu saya, gitu. Saya, Genggam, yang lain-lain itu masuk di angkatan kedua gitu. Itu Mas Darwis masuk senior. Oke. Loh Pak, kalau artwork ada yang beli Pak? Sekarang lebih baik daripada tahun-tahun 90-an. Oh, ada yang beli ya? Ya. Sekarang lebih baik lah. Ya agak lebih lumayan lah dibandingin yang dulu-dulu ya. Iya. Ini gitu ya. Oh. Nah, ada pameran dan sebagainya itu Indonesia juga baru Pak ya kelihatannya Pak. Pameran sih sebenarnya banyak Pak, dari dulu juga pameran gitu loh. Cuma kalau zaman masih film analog, itu pameran itu fotografer banyak disponsorin oleh perusahaan, produsen film. Iya. Dan di Indonesia kan paling cuma yang kuat dua ya, produsen film. Nah itu kita sih oke aja, nggak masalah gitu ya. Tapi udah zaman sekarang udah digital udah beda lagi Pak. Udah beda lagi. Ya, karena film udah nggak ada ya, jadi kembali lagi tahun 2000-an sejak digital itu paradigma fotografi itu agak berubah karena merasa bahwa memotret itu mudah. Iya. Nah, sedangkan ya memotret ya mudah gitu, tapi kan hasil ya kita kan nggak tahu gitu kan. Iya. Standarnya mau kemana nih gitu. Nah,
Jadi ya memotret mudah, apalagi dengan kamera-kamera yang makin canggih segalanya itu. Nah, itu yang membuat orang merasa bahwa esensi dan nilai dari fotografinya sebetulnya berkurang. Iya, betul. Ya, penghargaan terhadap nilai itu berkurang sebetulnya. Karena ya itu demand-nya berkurang, Pak. Apanya, Pak? Demand. Demand-nya. Iya. Demand-nya iya berkurang juga. Karena juga. itu kembali ke orang yang merasa bahwa hire photographer itu merasa lebih mahal, lebih baik saya beli kamera. Mampu beli kamera, bahkan mungkin bisa lebih bagus dari kameranya si fotografer, gitu kan? Iya. Tapi kan mereka nggak pernah mempertimbangkan skill-nya. Nilai skill itu kan yang nggak bisa diukur sebetulnya. Betul. Dan jam terbang kan, kayak gitu kan. Nah itu yang sering. Wah, ini banyak fotografer masuk ini, Pak. Mas Roy genggam segala. Oh, iya. Itu sahabat saya itu, Pak. Ada Pak John Sagita. Halo. Adi Wilos. Sukses, Bro. Halo, Roy. Sukses ya. Yes. Mas Sutoyo dan Mas Eki Tandio. Sehat-sehat, Roy genggam. Alhamdulillah, baik. Aku nggak usah nongol ya videonya. Nguping aja, nguping. Ya cukup lihat gajahnya aja deh, lihat gajahnya. Silakan lanjut. Iya. Belum mulai kok, Pak. Oh, belum ya? Oh, Belum. Iya benar, makanya saya lihat kok 7.13 kok ini baru jam segini kok udah. Iya. Ya udah nimbrung lah sini ngomong. Nimbrung. Prolog dulu. Oke, selamat malam Pak Eki Malam. Tandio, seorang profesional fotografer di Jakarta, ya, di Sentul ini Pak. Jakarta, Pak. Oke. Pak Eki seorang profesional fotografer yang sehari-hari berkutat dengan alat-alat digital berbasis teknologi komputer, Pak. Sedangkan Bapak juga sering menjepret artefak. Ini yang menarik saya. So interesting. Artefak Nusantara. Nah, di dalam kedua kecanggihan teknologi yang berbeda antara komputer dan tradisi Nusantara, Bapak sering mengalami kejadian yang mengasyikkan di luar logika, Pak. Apa pengalaman pertama yang dialami, Pak? Dan apa solusinya waktu itu untuk memahami proses kedua teknologi ini? Silakan, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, kesempatannya. Ya, ini kalau pengalaman itu untuk foto-foto artefak itu waktu pertama kali saya memotret untuk mendapat kesempatan membuat buku Keraton Surakarta. Ya. Jadi saya memotret kebanyakan di Keraton Solo, gitu, Kasunanan. Jadi waktu itu sempat bolak-balik ya 3-4 tahunan lah, Jakarta Solo. Gitu. Ya. Mungkin ada yang unik yang saya pernah saya mau share di sini. Saya itu sempat di antara artefak-artefak itu saya ada kesempatan untuk memotret kereta kencananya. Kemudian dan mereka kan punya koleksi kereta kencananya banyak. Jadi akhirnya saya bilang saya mau lihat dulu katalognya, saya mau pilih keretanya seperti apa, menarik untuk difoto. Nah, setelah saya lihat katalognya, saya pilih salah satu. Namanya Kiai Garuda Kencono. Itu buatan Belanda sebenarnya. Nah, saat saya tunjuk itu orang-orang Keraton Surakarta itu ngomong, Mas, ini dulu milik PB10 dan sering dipakai PB10 untuk jalan-jalan sore biasanya, keliling kota ngeliat rakyatnya istilahnya gitu.
Cuma dia bilang, kalau ini kereta keluar, pasti hujan. Nah, sedangkan waktu itu sekitar bulan Juli, Agustus gitu, saya motret di sana posisinya. Saya tuh masih bisa bercanda waktu itu, Pak. Saya masih, ada pawang hujan lah, udah. Pokoknya saya suka itu karena itu keretanya keren banget. Bagus sekali itu memang. Saya bilang, udah kan ada siapin pawang hujan gitu kan, dan lagi pasti ada ritual macam-macamnya, silakan aja, pokoknya saya nggak mau tahu, saya maunya ini. Gitu. Nah, mengeluarkan kereta itu ritualnya itu kira-kira menghabiskan biaya waktu itu 5 jutaan sekali keluar. Kuda, pasukan dan macam-macamnya, semuanya itu. Pokoknya ritual itu kira-kira. Ya udah, janjiin besoknya. Paginya, besok paginya, saya tuh masih sempat motret lingkungan keraton yang lain. Itu saya lihat langitnya itu cerah sekali. Biru, benar-benar birunya itu bagus sekali. Saya tenang aja gitu, saya yakin udah oke gitu kan. Waktu itu janji sekitar jam 3 sore, setelah waktu itu ada Jumatan. Jadi pikir janjinya setelah Jumatan kita shoot, gitu. Keluar keretanya. Ya. Nah, jam 10-an saya motret, langitnya masih bagus. Jam 11 masih bagus, jam 12 itu udah mulai mendung. Saya udah mulai, waduh, celaka ini saya. Saya tuh masih, ya udah, saya tetap foto. Sampai jam 1, itu langit udah hitam. Mulai agak ini kan. Saya kontak orang keraton, mereka bilang, kayaknya sengaja mau dibuang, Mas. Hujan, Mas. Hujan, benar-benar hujan. Sengaja di apa, Pak? Dibuang gitu, maksudnya air hujannya udah diturunin, biarin gitu kan. Oke, ya udah gitu, pokoknya saya ini yakin harus motret kan, harus motret. Saya beban mental juga gitu, itu biayanya itu udah nggak lucu aja kalau nggak jadi gitu kan. Jam hujan besar, terus akhirnya 2:30 itu berhenti hujannya. 2:30 berhenti, saya setting itu kereta di jalan, di depan pintu gerbang keraton, itu jalan tuh di blok polisi, kiri kanan sana, nggak boleh kendaraan lewat, pasukan udah keluar, itu saya setting, itu lightingnya itu ada 8 biji, itu saya jejer semua. Nah, karena lighting itu kan masih pakai listrik, saya belum pakai baterai, waktu itu baterai masih belum ada, tahun 2000 itu kira-kira, agak susah waktu itu. Jadi, saya masih pakai listrik, colok. Untungnya itu saya masih ada rasa minta ke bantuan dari pihak keraton. Nah, setiap flash itu saya suruh payungin gitu. Paling nggak ada yang jaga nih. Saya takut hujan nih, makanya konslet repot urusannya. Ya udah. Waktu itu masih film analog. Jadi setting udah semua, flash saya udah cek semua, kemudian saya tes di Polaroid. Jadi saya lihat Polaroid itu jadi, udah langsung masuk film. Selesai film, habis baru 1 roll. Itu 1 roll itu hanya isi 6x12 itu cuma 6 frame. 6 frame? Ya, hanya 6 frame. Begitu saya bilang, ya selesai. Itu langsung bres hujan. Turun itu langsung hujan ya. Saya nggak tahu itu fenomena alam atau apa ya. Saya cuma pikir, ya udah sampai di situ gitu. Ya kalau cuma aneh-aneh sih banyak, Pak. Kalau mau cerita. Loh, Pak, waktu itu buku keraton yang penerbitnya siapa, Pak? Penerbitnya sebetulnya kerjasama dengan dari pihak Keraton Surakarta, menunjuk ke publishernya itu Pak Yop Afi almarhum. Oke. Milik Pak Yop Afi almarhum. BAB ya, buku antar bangsa namanya, publisher. Nah, jadi yang in charge itu semuanya Pak Yop Afi. Jadi saya dipanggil sama Pak Yop untuk melakukan kerjaan itu. Dan Anda bisa bebas memilih itu, Pak? Memilih sih enggak, Pak, karena itu udah ada listnya sebetulnya. Oh, ada listnya. Foto apa aja yang mau difoto gitu, yang cantumkan masuk di buku. Gitu. Cuma
saya punya kebebasan menentukan angle lighting dan lain seperti itu. Oh. Di ranah saya gitu. Iya, iya, iya. Wow. 5 juta hanya untuk ritualnya saja, Pak? Iya, ritualnya hanya sekali itu aja, Pak. Jadi makanya itu kalau gagal ngulang misalnya besoknya itu 5 juta lagi. Oke, saya masuk ke bisa kelihatan ini, Pak? Ya, kelihatan. Nggak kepotong ya? Nggak. Nggak, oke. Untuk foto yang pertama ini, Pak, terlihat sekilas seperti artefak atau kayu seni ukir China, Pak. Tetapi setelah dilihat lagi banyak motif Nusantara yang di dalamnya. Nah, artefak apa ini, Pak? Ya, itu. Jadi itu tempat sandaran untuk tamu terhormat, gitu. Orang yang biasanya membiayai pesta besarnya itu. Oh. Nah, motifnya itu kan kepala di atas, paling atas itu ada kepala orang gitu. Itu tuh sebenarnya kala Makara itu namanya motif utamanya gitu. Oh. Di sisinya ada kiri kanan itu ada naga gitu ya. Iya, Tapi benar seperti Pak Sutoyo bilang gitu, naga itu banyak dipengaruhi dari Cina, iya gitu. Karena kalau dari Jawa itu kan Nogososro itu kan ada mahkotanya biasanya, kepalanya ya, kepala naganya. Kalau ini kan karena Lampung ya. Dan ini cerita ini lebih banyak dipengaruhi oleh Hindu, Pak. Hindu. Iya. Oh, oke. Jadi ini sebetulnya banyak relief yang terdapat di candi-candi Jawa waktu itu sekitar tahun abad-abad 8-9 gitulah kira-kira. Jadi mirip seperti itu. Berarti ini dipengaruhi oleh Hindu, tetapi di Lampung, Pak ya? Iya. Oh, menarik sekali. Nah, ini bukan lemari, Pak, yang dibalok kayu ini bukan lemari, Pak. Itu hanya ini mirip seperti kayak partisi, Pak, kalau kita bicara itu. Oh, jadi seperti kayak di belakang Bapak lah, kira-kira kayak gitu itu. Iya. Berarti National Museum hanya mempunyai cuma bagian belakangnya saja, Pak. Iya, kursinya nggak ada. Kursinya nggak ada. Wow, menarik sekali ya. Ya, ini tingginya hampir 2 meter loh, Pak. Loh, barang ini tingginya 2 meter? Hampir 2 meter, 190 berapa gitu kira-kira. Berarti kursinya besar ini? Iya, mungkin kan untuk satu orang kan pasti ya seperti kayak orang duduk di background gitu kan, singgasana begitu kan. Iya. Oh, saya pikir hanya kecil begitu. Bukan, itu tingginya 2 meter, lebarnya juga hampir-hampir 2 meter tuh kalau dari lihat bawahnya ya, ujung ke ujungnya. Oh, wow, beautiful ya. Nah, belakangnya ada ukirannya, Pak? Apa polosan gitu? Belakangnya saya nggak lihat. Ini kayaknya polos, Pak. Polos ya? Ya. Wow. Karena dia menghadapnya kan ke depan semuanya. Kalau Jogja Solo kan beda. Belakangnya ada yang polosan, ada yang enggak ya. Ya, ada yang polosan, ada yang 2 muka ya. Oke. 3 wajah abstrak, Pak, di batu di batu alam yang tak terduga ini. Nah, ini mengingatkan saya pada foto-foto yang pernah saya jepret di bekas lokasi perang Jepang dan China di Beijing, Pak. Beberapa batu mirip seperti wajah manusia. Nah, menurut Pak Eki, apa ini, Pak? Silakan, Pak. Iya, ini juga sama, Pak. Ini juga ini bagian dari gua Jepang di Biak, Gua Binsari. Saat saya masuk ke gua ini, saya udah langsung kayak ditarik ngelihat sisi ini. Oh. Saya langsung nengoknya itu ke arah situ. Berarti ini sebelah kanan, Pak ya? Sebelah kanan. Jadi saya posisi masih di atas nih, kan turun kan, masuk ke gua itu kan turun gitu ya. Nah dari atas itu mata saya tuh udah larinya ke situ. Gitu. Saya pikir oke. Mbak, karena tugas yang saya harus lakukan ada pemotretan di dalam dan beberapa artefak senjata-senjata Jepang dan tengkoraknya. Jadi saya pikir oke, itu nanti aja gitu, setelah saya kerjakan yang mainnya dulu gitu.
Tapi memang menarik sih Pak, benar-benar menarik ini memang. Nah, tetapi ya benar-benar menarik Pak. Tapi kalau dari angle berbeda, apakah juga seperti ini Pak? Ya enggak Pak, kalau Enggak. ya mungkin nggak akan kelihatan seperti profil wajah. Oke. Nah, rasanya apa Pak waktu pertama kali ngelihat itu gitu? Ya gini Pak, saya mau masuk ke gua itu aja, saya terus jujur aja saya merasa agak tertekan sebetulnya. Ya karena saya bisa dari saya baca awalnya gitu tentang gua Binsarinya sendiri gitu kan, bahwa ada berapa ribu tentara Jepang yang mati di situ gitu ya. Karena dibom sekutu. Nah itu nggak tahu. Saya merasa saya membayangkan bahwa tentara-tentara itu di usia yang cukup muda waktu itu kan sekitar 17-an sampai 20 paling. Di mana ya udah mereka dikirim karena tugas negara dilatih perang untuk ya membunuh atau terbunuh kan gitu aja. Iya. Jadi ya nggak ada. Saya yakin orang lahir di dunia itu kan nggak ada niat untuk membunuh orang. Jadi gimana pun pasti mereka juga ada rasa. Yang membuat saya agak miris itu kan karena jasad mereka yang berberapa puluh tahun nih sekarang, 70-an hampiran kan? Iya. Jadi nggak ada yang ngurus. Gitu. Oh. Kan, iya kan? Dan urusan mengembalikan tulang belulang mereka pun rumit antar negaranya urusannya. Ya sih dari pihak Jepang itu sekitar 2 tahun sekali dokter ahli forensik untuk untuk diambil. Oh. Tapi lalu dibawa pulang, Pak? Iya, dibawa pulang. Oke. Tapi itu di dalam situ tuh karungan, Pak. Pulangnya. Karungan. Oh. Karungan itu sekitar 25 sampai 50 itu yang udah dikarungin, yang belum ditemukan atau di bawah tanah itu banyak sekali sebenarnya. Loh, di bawah tanah itu dikubur atau apa, Pak? Bukan ya, karena memang ya udah terpendam kan akhirnya. Terpendam. Iya. Oh, oke. Wow. Oh, ini juga proyeknya Pak Yop Ave, Pak? Bukan, ini lain lagi. Ini baru 2 tahun yang lalu mungkin ya selesai buku ini untuk Pemda Biak sebetulnya. Oh. Pemda Biak juga sebenarnya. Nah, tujuannya mereka untuk apa, Pak? Jadi kita buat satu konsep tentang Biak itu kan hanya suatu tempat kita tuh kan bagian kayak collateral damage-nya mereka gitu kan, pertarungan antara Amerika dan Jepangnya kan, sekutu dengan Jepang gitu kan. Nah Biak itu kan ya hanya tempat aja yang naas kena ininya korbannya gitu kan. Nah jadi kita pikirkan bahwa membuat buku itu tuh kita membahas tentang ada history, present dan future-nya ini mau apa ini perkembangan Pulau Biak ini. Ya, kita berharap mungkin ada pariwisata tentang culture dan historical seperti ini. Mungkin bisa menarik kan wisatawan. Ya, ini seperti Kamboja, Pak. Iya, kira-kira seperti itu. Oke, Pak, kursi kerajaan peninggalan Sultan Adam Alwas Billah. Apa istimewanya kursi ini, Pak? Ya istimewanya karena bahannya Pak itu dari emas. Itu gold plated atau lapisin. Jadi ya emasnya itu lembaran gitu, sistemnya lembaran ya, dilapiskan ke bahan dasarnya sih dari kayu dan bambu itu sebenarnya kursinya itu.
Dan Ya cuma karena ya ini kan salah satu raja yang ya kesultanan yang menyerahkan beberapa artefaknya ke pemerintah pusat waktu itu kan, begitu pemerintah merdeka waktu itu. Jadi boleh dibilang salah satu pengakuan kan terhadap kedaulatan RI secara politis. Pak, berarti kursi ini itu ada, bukan kimpok kan ya Pak ya? Bukan emas yang ditempel di kayu ya? Bukan, itu dari emas yang lempengan yang udah diukir, jadi cuma ditempelkan gitu sih Pak. Iya, jadi ya. Lempengan yang di. Ya lempengan udah berupa lempengan. Nah, sewaktu melihat ini atau waktu foto ini, apa Pak perasaan Anda terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara? Gini ya Pak, saya kadang-kadang kalau mau motret suatu benda itu saya pikirin karakter bendanya dulu. Ini kan boleh dibilang ini kan singgasana. Jadi saya harus bisa memvisualisasikan rasa karismanya, glamour, royalnya raja, ya, majesty-nya. Itu kan feel itu harus berasa gitu. Nah itu juga akan menentukan pilihan lighting saya, angle saya, itu. Itu baru secara teknis gitu. Nanti yang lain gitu kan. Tapi kalau ini nggak hujan kan Pak? Enggak sih. Ya itu Pak, kembali lagi untuk foto-foto seperti ini saya selalu ya permisi dulu lah. Ya, dimanapun kita itu cuma tamu di situ. Ya Bapak pernah cerita kepada saya waktu Kris di Diponegoro itu ada rasa gimana gitu. Kalau kursi ini ada Pak? Saya cuma merasa ini suatu yang agung aja gitu Pak. Suatu yang agung aja. Gitu. Nah ini Pak, ini bukan agung tetapi ini sangat-sangat masyarakat sekali. Ya. Untuk artefak Nini Towo, apa istimewanya artefak ini Pak? Jika kita lihat ini kesenian rakyat yang cukup masif pada waktu itu. Bukankah begitu Pak? Ya, ini kan artefak ya, ini sebetulnya kan lebih banyak berkembang di Jawa sebenarnya Pak. Jawa ya, terutama ya, Jawa Tengah, Jawa Timur sebetulnya. Cuma memang sih Pak, waktu saya ngelihat benda ini memang agak serem aja gitu rasanya. Sama seperti saya mau lihat bonekanya Batak itu si Gale-Gale gitu. Itu juga sangat-sangat berasa gitu. Seperti itu gitu. Cuma ya udah gitu. Sekarang pertanyaannya gimana cara menampilkan karakternya. Nah ini kan si Nini Towo ini kan modelnya kan bahannya sebenarnya sangat sederhana kan. Tuh ada Nah ya itu makanya seremnya di mana Pak? Nah justru kadang-kadang hal-hal sederhana itu malah justru nilainya lebih tinggi loh Pak daripada yang cuma dibungkus kertas yang rapi aja. Oke. Sekarang paradigmanya gitu kan, semuanya maunya kelihatannya tampilannya bagus gitu, tapi dalamnya kita meragukan gitu. Tapi justru banyak orang yang kadang-kadang polos-polos aja gitu. Oke, apa perasaannya waktu foto ini Pak? Ya itu saya bilang jujur saya agak serem aja gitu ya, cuma tapi kan ya ini apalagi kan kainnya itu kan udah dimakan ngengat, udah hancur sebagian gitu ya. Itu kan menambah kan Pak kayak gitu. Dan memang rata-rata dari awal saya selalu
ini karena ini benda milik museum. Jadi saya dari awal saya selalu ke mereka, saya bilang bahwa saya sebisa mungkin saya menghindari untuk menyentuh. Jadi kalau ada perubahan, misalnya pergeseran angle atau apa, bendanya mesti diputar atau apa, saya bilang ke mereka yang putar. Nah, Pak Nini Towo ini bagaimana bisa, ini kan seperti jalangkung, Pak, ya, jalan Iya, betul. Ya, sistemnya bagaimana? Dia waktu dia bergerak menulis atau apa, Pak? Saya kurang tahu, Pak, kalau soal itunya. Kayaknya dia bergerak, ya. Dia sistemnya bergerak. Dia kan kayak sebetulnya kayak yang di Cina, kayak di kelenteng itu yang tape sebenarnya kan. Dibopong begitu, kemudian dia bergerak sendiri, dia nari gitu. Dia nari sebenarnya. Gitu. Oke. Kalau di kelenteng kan dikasih spidol, Pak, ya? Iya, di kelenteng dikasih spidol karena dia kan banyak pertanyaan kan dia, dan dia harus jawab kan. Iya. Ini kayaknya lebih main gitu, Pak, cuma bermain gitu kan. Oh, bermain. Oke. Seperti kita kalau waktu zaman SMP pakai bolpen yang bergerak gitu. Ya, gitu. Ya kalau masalahnya saya nggak pernah main ini tahu, Pak. Saya mainnya dulu jalangkung, Pak. Oh, jalangkung. Banyak pertanyaan pasti, Pak. Tahun berapaan ya ini berarti Nini Towo ini? Nini Towo itu kapan ya? Itu nggak jelas, Pak, itunya, Pak. Nggak jelas. Ini data yang ini ya. Tapi saya kagetnya ini dari Semarang kalau nggak salah ya. Iya. Kita ke Jawa Tengah. Nah, ini Pak. Untuk Batak sculpture yang ini sangat magis dan kuat sekali. Tapi magisnya karena foto, lighting apa benar-benar magis, Pak? Ini tuh Pak, tempat obat sebetulnya. Oh. Ini tempat obat. Ya memang magis, Pak. Memang magis. Kan karena masa-masa zaman dulu kan pengobatannya kan dukun kan yang ngobatin. Iya. Jadi magis. Itu karena matanya itu tuh emas, Pak. Oh. Pupilnya itu emas. Oh. Jadi ini akhirnya terpilih jadi pilihan cover Batak Sculpture, buku Batak Sculpture ini karena salah satunya memang sih efek dari saya motret sengaja saya beri efek shadow-nya justru lebih kuat gitu. Jadi berasa magisnya itu lebih berasa sebetulnya. Sebentar Pak, itu emas satu butir itu ya? Bukan, kayak dicor gitu Pak. Jadi kayak dioles gitu. Oh, kayak dioles. Tapi ini ada rambutnya juga ya Pak? Iya, rambut. Ya. Oh. Nah, obat untuk apa tahu Pak? Obatnya saya nggak tahu. Kalau untuk apanya saya nggak tahu. Karena di Batak itu, di buku-buku Batak itu yang saya foto, yang model-model horn seperti ini, itu banyak sekali Pak. Oh. Dan motifnya bisa macam-macam. Karena Batak kan bisa ada yang dari Toba, dari Karo, itu mirip, tapi relief ukirannya beda. Nah, ini horn berarti ya? Iya, ini horn. Kerbau? Iya. Dan yang wajah dan tubuh manusia ini juga horn atau kayu, Pak? Oh, enggak, kayu. Itu kayu. Kayu. Oh, ini dari Batak, dari Batak Toba ya. Ini dari Batak Toba. Oke, berarti dalamnya diisi obat ya? Itu dicabut gitu itu buat isi obat ya. Nah, yang ini bisa senyum, Pak? Enggak Pak, yang ini enggak. Itu yang satunya itu yang saya belum upload, Pak. Mungkin nanti bisa upload. Nanti Instagramnya error, Pak. Oke. Ya, aman kok, Pak. Itu, Pak. Tapi yang bagian belakang, bagian ekor itu juga horn juga atau kayu?
Kayu. Kayu. Ya, yang ujung itu kayu juga gitu. Jadi dimasukkan ke hornnya itu, ujung hornnya. Oke, amazing ya. Ya. Kalau ini kan rambutnya kan dari ijuk, Pak. Oh, bukan rambut manusia ya? Bukan. Kalau rambut manusia itu kebanyakan di Dayak ya. Ya, Dayak di Gagang Pedang Mandaunya. Ya. Itu rambut manusia. Beautiful ini. Oke. Ini Pak, foto ini sangat menarik saya. Karena apa? Artefaknya gede sekali, Pak. Ini artefak apa ini, Pak, sebetulnya? Ini sebetulnya kayak untuk pancuran air, Pak. Oh. Pancuran air, fonten gitu jadinya. Tapi hanya ada satu saja. Kalau di museum banyak sebetulnya. Oh. Kan model-model fonten begini ini banyak sebenarnya, Pak. Lubangnya di era itu ya, Hindu ya. Ya. Lubangnya di atas atau di ada yang di atas, ada yang di samping, macam-macam, Pak, soalnya. Oh. Batu, Pak ya? Batu diukir. Ini ceritanya ini juga dari Hindu, nih, Pak. Dari Hindu gitu, bahwa tentang ini namanya Samudra Mantana, Pak, namanya, pancuran airnya itu. Ini cerita tentang pencarian air suci gitu, Pak. Air abadi gitu. Nah, itu mengaduk-aduk samudra gitu. Nah, itu ada relief naga, dewa, dan penyu. Itu masuk dari mitologinya Hindu. Jawa Tengah, Pak? Itu ada di Jawa Tengah, di daerah Blitar itu, Pak. Oh, Jawa Timur. Ya, Jawa Timur, sorry. Jawa Timur. Ya, Blitar itu. Itu abad-abad sekitar 13-14-an gitu. Wow. Beautiful. Nah, oke. Sebenarnya saya matiin aja fotonya supaya kelihatan mukanya. Ada pertanyaan, Pak? Oh, enggak. Mas Tirto. Selamat malam. Pak, dari artefak-artefak yang di museum, Pak. Ya. Sama yang artefak yang ada di Keraton Surakarta. Bapak kan pernah mengatakan kalau di Keraton Surakarta masih dirawat gitu. Masih dikasih puja, masih kasih persembahan. Nah, beda, Pak. Feel-nya, rasanya itu beda nggak? Iya, beda pasti, Pak. Pasti beda. Ya, karena memang yang satu kan memang istilahnya kan bahasa kerennya kan yang satu dilegalkan, yang satunya ilegal. Oke. Dan itu memang kalau di keraton kan memang ya itu dirawat gitu kan, ritual seperti itu. Jadi ya budaya itu akan terus berlanjut. Ya. Nah, Pak, dari ratusan artefak yang ada foto, pernah Pak sampai terbawa mimpi atau gimana? Enggak, Pak. Kalau mimpi sih enggak. Cuma ya itu hal-hal yang dan saya banyak belajar sebenarnya dari situ, Pak. Terutama waktu di keraton, saya banyak menyelami tentang filosofi Jawanya. Itu ya di mana saya besar di Jawa juga, tapi ya kan lingkungannya kan sangat berbeda. Nah, sebelum masuk ke dunia fotografi kan Anda juga tinggalnya di Solo, Pak. Ya, setelah Anda masuk ke dunia fotografi di keraton, apa yang dipelajari, Pak?
Ya itu Pak, jadi saya merasa bahwa apa yang saya tahu tentang kebudayaan Jawa itu sangat berbeda saat saya masuk di keraton. Saya masuk di keraton itu benar-benar saya kayak masuk di satu kota tersendiri, gitu. Dan itu benar-benar terjaga sekali budayanya, gitu. Ritual dan iya budayanya, adat istiadatnya, ya. Semuanya itu tertata, gitu ya, tertata. Dan semuanya sangat filosofis, sebetulnya, sangat filosofis. Ya kalau di luar teman-teman saya dulu bermain kan, ya boleh dibilang kan juga pasti akan banyak tergerus dengan akulturasi budaya macam-macam. Kalau di dalam itu masih benar-benar masih sangat kuat. Ada hal yang menarik. Saya motret namanya kerobokan. Kerobokan itu adalah satu bangunan di dalam bangunan. Jadi dalam satu bangunan, misalnya ruang pendopo, nah di dalam itu ada satu bangunan lagi, bentuknya kayak rumah kecil gitu. Nah itu biasanya ada dipan gitu, ada tempat seperti tata gitu. Itu PB10. Kalau pas habis Lebaran itu semua di dalam sungkemnya itu ke situ. Jadi dia duduk di dalam kerobokan itu atau tiduran gitu. Nah, waktu saya survei, karena harus foto itu, satu hari sebelumnya, saya survei, saya ukur semua itu karena ruangannya kan bangunan di dalam ruangan, dalam rumah itu pasti gelap, kan? Nah, saya yang udah ngukur itu cahayanya itu pasti saya butuh flash yang banyak, karena memang kebetulan masih menggunakan film analog. Jadi oke, sesuai janji besok kita foto. Biasa ada ritual dan macam-macam mereka udah lakuin. Nah masalahnya si juru kuncinya itu sepupu dari Raja almarhum Sinuwun 12 waktu itu. Jadi sepupu, jadi cucu dari PB10 juga. Dia bilang gini, semoga aja jadi. Karena selama ini nggak ada yang bisa jadi motret di sini. Nah, saya kan udah langsung mikir kan, waduh, nggak apa-apa udah di ultimatum begitu, kayaknya dia bilang baik dari Solo, Jogja, Jakarta semuanya nggak pernah ada yang jadi di sini motret. Oke, ya udah, saya bilang sama pihak keraton, ini pokoknya ritual jalanin aja kan, ya udah. Oke, besok saya datang, saya set up lightingnya, nah saya ukur. Nah penggunaan film analog itu kan karena cahayanya kurang. Dan saya ISO-nya kan nggak mungkin saya rubah-rubah seperti DSLR sekarang gitu kan, mau dia suka-sukanya gitu. Filmnya cuma ISO-nya 100 gitu kan. Ya udah, saya menggunakan ISO 100, saya ukur untuk mengejar depth of field yang ketajaman yang semuanya itu saya harus 8 kali flash. 8 kali flash. Jadi saya setting lighting-nya. Saya tes Polaroid jadi 8 kali flash. Oke, masuk film. Nah, film saya karena menggunakan film view kamera itu satu holder itu isinya dua film aja. Oke, saya masuk film ke 1, 8 kali, oke, lancar. Film kedua 8 kali lancar. Oke, mulai timbul rasa greedy saya. Saya pikir kalau saya punya film 3 dan 4, ini spare. Karena kan proses dibawa ke Jakarta itu kalau sampai masuk lab, tahu-tahu listrik mati atau apapun, udah nih, hilang nih, lagi ini gitu kan. Jadi saya pikir saya butuh spare. Kalau saya cuma punya 2, itu saya hanya punya 1 untuk diri sendiri, karena itu hak cipta. 1 untuk publisher, karena itu untuk kerjaan, untuk itu kan. Saya masuklah film ketiga. Baru 4 kali flash, salah satu flash mati, sebelah kanan. Oke, saya tanya asisten, ada cadangan nggak flashnya? Ada. Oke, ganti. Pasang kan, tes, nyala. Flash, cekrek kelima, sebelah kirinya yang mati.
Oh udah, dari situ saya tahu. Oke, nggak boleh. Langsung saya bilang sama asisten, bungkus. Udah, jangan maksa. Tahu Nah, diri. Pak. Oke, Pak. Dari kejadian ke kejadian ini, Pak. Kalau kita lihat dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di Papua juga masih menggunakan ahli atau juru kunci setempat. Ya. Lalu di keraton, ya. Lalu di mana-mana lah Pak. Di Nusantara pasti ada, ya istilahnya juru kunci, datuk lah atau apa. Kalau menurut Anda Pak, sebagai orang yang berkecimpung dalam teknologi Pak, kembali ke pertanyaan yang awal tadi. Apa yang Anda rasakan dengan teknologi sains, komputer, digital ini dibanding dengan teknologi Nusantara lah? Ya sebenarnya nggak bisa dibandingin. Nggak bisa dibandingin. Satunya teknologi yang kita bisa telusurin gitu kan. Satunya lagi gimana kita mau nelusurinnya gitu. Tapi kadang-kadang cuma kita cepat sadar atau tidak kan gitu aja kan. Cepat sadar atau tidak ya? Oke. Dan ini it happens a lot ya Pak ya? Iya Pak, ya banyak hal yang itu yang membuat, tapi ya makin kesini ya saya makin banyak belajar kan, jadi akhirnya saya lebih awalnya udah jelas saya lebih baik permisi dulu gitu daripada saya pernah motret di satu museum di Bali gitu, untuk buku museum Rudana itu termasuk museum cukup dikenal di Bali. Salah satu koleksinya itu Garuda ya, yang biasanya itu kan ada sayap di belakangnya gitu kan, terus lihat mukanya ke bawah gitu. Tapi mukanya itu bukan muka Garuda yang burung Garuda, ada yang muka yang seperti leak gitu kan. Karena saya pasang di meja, saya taruh di meja. Nah, kamera kan frontal gitu. Nah, waktu itu saya pikir kamera saya akan naikin dikit untuk bisa mendapatkan sayap. Sedangkan dia kan melihatnya kan ke bawah gitu. Nah, setiap saya foto, sama kejadiannya seperti saya motret Batak sculpture itu. Nggak sharp, nggak tajam. Saya lihat di komputer saya kok nggak tajam. Gitu. Kemudian saya coba dengan beberapa teknik juga kok nggak bisa. Akhirnya saya ganti kamera. Ganti kamera pun juga akhirnya nggak bisa juga. Akhirnya lama-lama saya baru ngeliatin tuh, baru saya sadar. Oh ya, angle kamera saya lebih tinggi dari dia gitu. Karena dia kan melihatnya ke bawah, berarti posisi dia itu pasti di atas, di hubungan kan, letaknya. Iya. Jadi akhirnya kamera saya copot, saya turun ke bawah, saya ke lantai, saya sampai tiarap di lantai, saya angkat kamera saya, jadi low angle. Gitu. Jadi langsung jadi. Oh, so we have to bow down to them ya Pak? Ya. Karena dia juga ngelihatnya ke bawah. Iya. Oh. Nah, seperti itu saya banyak belajar, akhirnya saya sadar gitu, akhirnya oh ya. Ya even apapun lah kepercayaan kita ya, mau religion kita apa gitu, tetap kita harus tahu bahwa ada unsur lain yang di luar itu. Teman-teman, apa Pak? Ya kita juga gimana pun harus respect gitu. Makanya saya lihat orang Bali kan gitu kan, selanjutnya pagi sama sore gitu kan, dan 2 gitu selalu gitu kan. Karena yang good dan evil-nya itu dua-duanya dia kasih sajennya gitu. Karena di antara itu sangat wise buat saya gitu, saya mikir ya it's okay gitu. Iya. Teman-teman ada yang mau bertanya? Mungkin Pak Roy Genggam
Mas Roy mau tanya. Dia bosan dengan kita. Kita ceritanya lain soalnya. Oke. Amazing. Ya, silakan. Nah, Mas Ari. Thank you gabung nih. Halo Mas Ari. Halo Pak Sutoyo juga, Mas Eki, Mas Roy. Iya. Mas, aku pengen nanya, Mas. Ya. Oh, tadi kayaknya menarik tuh, apa fenomena-fenomena apa yang bertentangan dengan teknologi lah kasarnya ya. Iya. Pernah nggak sih, Mas, satu proyek itu gagal gara-gara ya yang Mas tadi cerita? Benar-benar gagal, nggak jadi. Itu pernah nggak sih, Mas? Pernah. Oh, pernah. Wow. Moga Mas. Ini menarik. Oke, saya jawab ya Pak Sutoyo ya. Oh, silakan. Ini kejadian sebenarnya saya jarang cerita gitu ya. Karena ya itu kembali lagi ini masalah soal percaya dan tidak. Saya motret di museum. Keris. Nah, biasanya itu karena saya menggunakan view kamera transformer, jadi flat lay gitu dari atas gitu kan ke bawah gitu. Saya udah ukur semuanya, yang lighting. Nah biasanya itu ada tiga kali foto. Keris itu berikut sarungnya, tuh satu, kemudian saya cabut hanya bilah kerisnya, atau kemudian dua gitu, keris, bilah keris dan sarung, itu tiga. Nah, kayaknya keris Raja Buleleng, seingat saya, mungkin ya, saya agak-agak lupa. Nah, saya udah motret bilahnya, kemudian sarungnya udah. Nah, saat saya motret bilahnya, itu sarungnya itu kan dipinggirin, letaknya dipinggirin. Nah, karena itu angle kamera agak top di atas, tinggi. Saya menggunakan kabel rilis yang panjang dari belakang. Nah, kebetulan ada bagian dokumentasi dari pihak Pak Yop Ave, publishernya. Dia bagian dan dia mau ikut-ikut angle saya. Jadi dia ngambil kursi, dia naik sesuai dengan angle kamera saya. Dia foto berhasil, track. Sedangkan saya udah motret sih sebenarnya. Saya udah motret masuk di laptop udah, dan saya lihat udah jadi gitu kan. Nah, begitu dia turun, saat dia turun kayaknya dia salah langkah. Itu sarung dilangkain sama dia. Sarung kerisnya itu. Saat itu juga, itu kabel tethering saya ke laptop itu langsung putus, mati. Connectingnya itu mati langsung mati. Saya coba lagi nyalain, nyala. Tapi setiap saya mau push button, nggak bisa. Langsung merah lagi, error lagi. Itu benar-benar ya udah, akhirnya benar-benar total dan sekarang rusak. Itu digital back. Oh, oke. Berarti Mas ya, proyeknya berarti gagal juga. Enggak. Akhirnya saya pakai itu saya udah foto duluan gitu kan. Saya udah foto si asisten bagian dokumentasinya dia mau ikutan gitu. Dia mau ikutan angle-nya. Tapi saya korban satu digital back. Wih, digital back-nya korban. Iya, sinar satu. Nggak sama sekali nggak bisa. Nggak bisa. Pernah sekali juga di museum ada juga yang benar-benar nggak mau kalau itu gagal Mas Ari, itu benar. Jadi saya mau difoto masuk di komputernya, eksposinya itu overexpose, putih gitu. Ya udah, saya bilang sama pihak museum, ini kayaknya udah nggak mau difoto, nggak bisa difoto juga kayak. Ya udah, jadi diganti. Barang apa itu, Pak? Itu keris juga.
Itu keris juga. Nah, oke. Kalau itu National Museum, Pak. Iya. Iya. Nah, kalau katanya yang mengarahkan adalah boleh saya sebut nama, Pak? Salah satu dosen yang di NUS, Pak. Iya. Nah, hal-hal seperti itu dia percaya nggak, Pak? Wah, saya nggak pernah ketemu dan saya nggak pernah nanya sih, Pak. Gitu ya. Kan dia yang memilih artefaknya. Cuma saya nggak tahu apakah dia percaya hal seperti itu atau enggak ya. Tapi hampir rata-rata kan orang-orang seperti mereka kan lebih logik kan. Dan mereka hampir cenderung selalu menuntut ada explanation yang logis gitu. Iya. Ya, seperti saya ngobrol sama penulisnya Batak Sculpture itu kurator dari Museum Hamburg, itu benar-benar dia nggak percaya. Ya, makanya yang saya bilang itu patungnya itu suami istri itu yang suaminya bisa senyum itu. Oh, dia benar-benar nggak siap merengut-rengut. Oke. Wow. Dunia Nusantara, Pak, memang. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, Pak Eki, nanti kita sambung di telepon lagi, Pak. Oke. Terima kasih Pak Eki untuk waktunya, untuk sharing pengalamannya. Luar biasa. Kita harus jumpa, Pak. Pasti, Pak. Harus jumpa. Siap. Sekalian kuliner ya, Pak. Iya. Oke, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Kita ketemu di sosial media lagi. Terima kasih Pak Eki. Terima kasih, sama-sama. Ya, sama-sama. Atau kenal Pak. Ya, tentuan Pak. Oke.